Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan pada kita sehingga pada hari ini setelah lumayan agak lama tidak bertemu, kita bisa berkumpul kembali di tempat kita mengabdi, di tempat kita bertugas. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka di dalam perjalanan panjang di akhirat kelak. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif sebagai salah satu bagian dari tugas calon guru penggerak pada modul 1.4. Saya Tia Setiawati, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumedang. Baiklah Ibu Bapak, kita mulai dengan materi tentang aksi nyata dari modul 1.4 ini. Ini tentang budaya positif. Budaya positif ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana menciptakan atau membuat suasana sekolah yang berpihak kepada murid, yang nyaman untuk peserta didik berkembang. Proses pembelajaran adalah proses peserta didik untuk mengembangkan diri, mengembangkan dirinya sesuai dengan yang menjadi potensi dirinya. Demikian dalam teori-teori yang didapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, sebelum dilanjutkan kepada Ibu Kepala Sekolah dimohon perkenan untuk memberikan sambutan pada kegiatan pagi ini. Mangga Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Teman-teman, mohon maaf Ibu Tia, saya sedikit terlambat karena ada hal yang perlu dibereskan dulu di bawah tadi. Teman-teman sekalian, hari ini salah seorang calon guru penggerak dari sekolah kita akan melaksanakan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif ya. Sebagai seorang calon guru penggerak, maka harus bisa berbagi, sharing dengan teman-teman. Semoga Bu Tia nanti bisa menggerakkan, bergerak bersama sehingga SMP 1 Cibaka akan lebih baik lagi. Kalau guru-gurunya semua kita bergerak, apalagi ini guru-guru muda semua. Ya. Nah, ini calon-calon berikutnya nih yang usianya di bawah 40 dan memungkinkan untuk sebagai calon guru penggerak. Bu Tia, selamat melaksanakan diseminasi ini. Semoga semuanya lancar, teman-teman. Tolong nanti silakan nanti sharing ya. Setelah Bu Tia memaparkan, lalu sharing, ambil ilmunya karena harus berbagi sebagai calon guru penggerak. Itu saja mungkin. Semoga acara hari ini lancar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya.
Saya juga mengucapkan terima kasih atas begitu besar dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Kalau Ibu ada dengan dari tempat lain gitu yang ya seperti itulah gitu ya, kurang dukungan dari rekan-rekan, kurang dukungan dari pimpinan. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Cimalaka sangat didorong upami untuk tema di seseret hayu gitu. Sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Semoga ini menjadi barokah buat kita semuanya. Satu non bisa itu. Dilanjut ya, jadi satu non bisa. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Nanti juga ini rekan-rekan yang di ruangan ini kan semuanya yang muda-muda nih. Jadi suatu saat mudah-mudahan kebijakan ini terus berlanjut dan Anda akan berada di posisi saya nanti. Ngomong di depan, nah saya yang akan duduk di situ mendengarkan rekan-rekan menyampaikan sosialisasi. Semangat untuk para calon guru penggerak angkatan berikutnya. Ini tujuan pembelajaran kita, yaitu diharapkan Bapak Ibu memahami konsep budaya positif, disiplin positif, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Kemudian tujuan berikutnya adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Pada dasarnya walaupun mungkin ini seperti terdengar baru, tapi saya yakin rekan-rekan sudah berada di posisi itu. Sudah membangun budaya positif bersama anak-anak di sekolah kita. Ini teori, materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusinya. Ini ada tes awal harusnya, tapi nanti saja ada tes akhir post testnya. Kemudian kita mulai dengan disiplin positif, bahwa perubahan paradigma pendidikan yang sekarang ada, kita sedang berusaha untuk mengembalikan pendidikan Indonesia kepada idealisme yang dulu digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Namun setelah Indonesia merdeka, gagasan-gagasan positif tersebut seperti ditinggalkan oleh orang Indonesia sendiri. Kemudian kita berkiblat kepada teori-teori dan metode-metode yang berasal dari dunia barat. Saya pikir itu memang tidak terlalu salah. Kenapa? Karena kita merdeka, kita bekas jajahan orang barat, sehingga cara sistem orang barat yang waktu itu Belanda di sini kita adopsi. Karena kan sebagai negara yang baru merdeka, kita tidak tiba-tiba bisa berdiri sendiri dan membuat sistem sendiri. Jadi kita mengadopsi apa yang sudah ditanamkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Sehingga akhirnya kita berkiblat kepada teori-teori pendidikan yang berasal dari barat. Nah, kemudian fase sekarang mungkin sepertinya kesadaran itu kembali bahwa kita punya loh teori pendidikan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang ditelurkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan salah satunya yang kita adopsi, yang mungkin kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu tentang Tuturi Handayaninya. Padahal di samping itu begitu banyak nilai-nilai filosofi yang ditelurkan oleh Ki Hajar Dewantara. Misalnya bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Kalau menuntun berarti mengikuti alur anak itu berkembang akan ke arah mana. Kita membimbingnya, bukan menyeret atau ngadodorong secara paksa. Anak harus mengikuti seperti yang kita inginkan. Itu yang diharapkan dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sekarang sedang coba dilaksanakan di dalam kurikulum merdeka ini. Baiklah, ini adalah makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya mendisiplinkan diri sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, maka harus ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Ketika seorang anak tidak bisa mendisiplinkan dirinya, adalah kita.
yang untuk membimbing anak itu untuk menjadi disiplin. Kalau di sekolah kita mungkin kalau dianggap satu kelas yang self disiplinnya sudah bagus, kayaknya baru 9A deh. Mangga, halo Mangga. 9A itu self disiplinnya etamah tidak ada pembimbing pun jalan. Artinya kontrol dirinya sudah sangat bagus. Tidak hanya 9A, sebenarnya di kelas-kelas yang lain juga banyak, tetapi di satu kelas ada 32 orang, paling 50% mungkin yang sudah kontrol dirinya, yang sudah bagus self disiplinnya. Yang lainnya harus ada kita hadir di situ untuk mendisiplinkan mereka. Apa sih makna disiplin tersebut? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang kita lakukan pada orang lain agar orang lain patuh kepada kita, itu yang kita maknai selama ini tentang disiplin. Rekan-rekan jujur, materi-materi yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini serius baru saya dapatkan kali ini. Rasa ada saya udah menjadi guru yang benar selama ini. Ternyata berdasarkan teori-teori ini banyak yang berbenturan dengan kebiasaan saya di sekolah. Jadi selama 1, 2, 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya jadi bertanya-tanya asal akundra gitu, asal gitu. Oke, salah seperti itu. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan juga akan mengikuti Gunung semuanya, Neng Dena, Jenny semuanya mengikuti pendidikan guru penggerak sehingga akan ada apa ya? Pencerahan baru tentang seperti apa sih menjadi guru yang ideal itu. Ya kadang-kadang saya, ini saya tuh salah, rasa arti harus benar gitu ya. Ternyata banyak yang membentur. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi menurut teori ini bahwa disiplin itu bukan karena pemaksaan dari luar, tetapi kita menghargai diri kita sendiri, itu dirinya, tujuannya. Kenapa sih kita ke sekolah datang yang jam 7? Bukan karena kita takut ibu kepala, bukan karena kita takut dipotong pendapatan misalkan, tetapi karena kita menghargai diri saya itu harus menjadi yang bisa diteladani oleh anak-anak seperti itu. Itu makna disiplin yang ada di dalam teori ini. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Kemarin Aljabar begitu indah. Ketika melihat Aljabar begitu indah, kemudian gubernur mempersilahkan masyarakat untuk datang, saya diwakil lanjutin lebar, ya Allah menilebar eta masjid sakitu agrengna sakitu sigrongna 2 poe didatangan ke masyarakat dan runtah kita kolam renang ku baru datang. Bayangkan seandainya semua orang memiliki kontrol diri terhadap dirinya ketika datang ke situ, tidak akan ada sampah di situ. Ya umumnya ada desain kita masih dalam satu agrena seperti itu. Dan ketika berada di situ, ketika datang ke situ, ketika jam duhur masih berkeliaran loh. Berarti itu balik lagi kontrol dirinya yang masih sangat ketat. Jangankan barudak, panginten berarti begitu banyak nu dewasa. Oke, sapertos eta. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kalau di Indonesia mah kita sekarang punya yang namanya profil pelajar Pancasila. Itulah kebajikan universal yang ingin dicapai di Indonesia dalam era sekarang. Walaupun dari dulu juga sudah ada sebenarnya ya, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini juga ada yang dari 9 pilar karakter dari Heritage Foundation. Saya tidak bacakan, saya lanjut saja dulu. Berikutnya, ini refleksi buat kita.
Apa sih yang sudah kita lakukan selama ini untuk mendisiplinkan, menanamkan disiplin positif kepada peserta didik? Kemudian nilai-nilai kebijakan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan kepada peserta didik? Waktu sedang ada poli di sana, ada anak kelas 7E, aduh mengisin eta ku tatanggi di gigi wing sama ningali. Bapak-bapak tetanggi sebelah itu sebelah yang di sana yang di kampus 2, rumah sebelah, ngaji budak lagi di gigi di bawah gitu. Di itu sedikit di share di bapak. Aduh, di budakku naon deui. Si bapak nanti nyeres ieu, buta nyangkakeun cenah tuang putra loncat ke tina pagar. Loncat di belakang belah itu paling bekas kantin paling itu nah. Oh, mohon bapak atuh mohon beludak teh jeung beungeut daerah. Si bapak eta bisa saku si bapak nanti dah ngangge sepatu buat. Kemudian biasanya saya meninggalin budak seperti itu langsung ya naik gitu ya, hari tahun itu saya budak dah kawinnya budak naik udah stres kita tuh jangan cari video budak itu datang ke sana dia belinya dengan saya sama diantarkan di stadion gitu ya. Kemudian lama-lama terus di mana ujian teh loncat bu ke mana itu di pangkal di terang saya teh jadi budak era teh loncat anu aya ke sini orang eta budak teh nyangka loncat napa itu jangkung sakit loncat setinggi ini ke bawah dengan ada kawat berduri di situ teh budak teh leutik pecekrek sagede si Adria udah lah sagede Adria ini kayak gitu lah kecil-kecil kayak gitu hujan loncat video tadi nyangka handap kabar itu mohon bu ya Allah Gusti makanya udah di tengah maksud pak maksudnya kumaha mun di soledad di dikes saha beunang urang apa beunanya kita itu ya Allah kita juga terus saya tertengahkan sangat kereta tidak ingat kak teori ieu tah saya teh belum apa-apa ya Allah Gusti kumaha ujang teh dikes terus dibawa ngobrol budak tadi dibawa ngobrol agak lama dibawa ngobrol jadi terus budak dari lain teh nanti bisa tadi terus janji mau deui dan diajak sana ke babaturan anak eta teh babaturan anak nu ngajak geus kabur manehna nu beunang gitu seperti itulah. Jadi mendisiplinkan anak banyak cara. Oke, saya tanya satu dulu ke Pak Ajis deh. Oke, Pak Ajis, strategi apa yang selama ini digunakan oleh Pak Ajis untuk mendisiplinkan anak? Apa aja yang apa yang Pak Ajis lakukan untuk mendisiplinkan siswa gitu? Yang Pak Ajis lakukan seperti apa? Oh, yang saya lakukan yang penting anaknya ngerti dulu. Anaknya ngerti. Jadi kalau pada suatu saat dia yang mungkin agak nakal dikit nggak langsung saya marahin. Ditanya, kamu ngapain gitu? Buat apa? Kalau si bandel ya akhirnya marah juga. Kalau masih bandel, akhirnya marah juga. Oke, baik, terima kasih Pak Ajis. Mencoba cara baik-baik. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Ajis atas jawabannya. Banyak cara Ibu Bapak yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan peserta didik. Berikutnya teori motivasi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Bahwa manusia itu berperilaku karena ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan kedisiplinan itu salah satunya menurut teori ini ada teori eksternal ini adalah dalam rangka menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Kemudian ini yang ketiga katanya yang paling bagus untuk menghargai diri sendiri. Saya berdisiplin karena saya menghargai diri saya. Saya melakukan kedisiplinan ini karena ada nilai-nilai yang saya yakini sebagai nilai-nilai kebaikan. Mungkin secara mayoritas di anak-anak kita yang mereka berdisiplin salah satunya mungkin karena menghindari hukuman supaya tidak dihukum ku bapak ibu guru seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan bergeser bahwa mereka disiplin itu dalam rangka untuk menghargai diri mereka sendiri. Kemudian dalam mewujudkan disiplin siswa sudah menjadi hal yang umum dengan adanya hukuman dan penghargaan.
adanya hukuman dan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada siswa yang patuh menaati peraturan, sedangkan hukuman atau konsekuensi diberikan kepada siswa yang tidak disiplin atau melanggar peraturan. Itu dalam teori ini disebutkan bahwa penghargaan itu nilainya negatif gitu, tidak selalu bernilai positif. Karena gini, kita menghargai seorang anak di kelas, kemudian berarti kita ada 32 orang, kita menghargai satu orang, berarti ada 31 orang yang dihukum secara tidak langsung. Kita memberikan penghargaan kepada 5 orang di dalam kelas, berarti ada 27 orang yang di dalam kelas itu kita hukum secara tidak langsung menurut ini. Berikutnya, selain hukuman dan penghargaan, ada yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak menghukumnya, tetapi kita mengajak anak untuk belajar dari kesalahan itu, dan dia memperbaiki diri ketika dia menyadari, oh ini salah. Akhirnya dia akan berbicara dengan dirinya sendiri dan menyatakan ini salah dan saya harus memperbaiki diri. Itu restitusi. Di samping hukuman dan penghargaan atau konsekuensi, ternyata ada yang namanya restitusi. Di sini mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini Bapak perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil beberapa poin aja. Murid. Jadi gini, Ibu Bapak, kalau kita memberikan hukuman kepada anak, kita sudah mencap anak itu pada identitas gagal. Kamu gagal. Walaupun kita nggak ngomong, kalau kita menghukum, kamu gagal, identitas gagalnya. Kemudian kalau kita memberikan melaksanakan konsekuensi atau proses restitusi, kita sedang memberikan cap kepada anak itu, cap anak yang beridentitas sukses. Ya, tadi jadi hukuman seperti itu. Ini ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hal yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Itu konsekuensi. Kalau hukuman mah satu orang shot itu melakukan, kamu harus begini. Kalau konsekuensi mah, oke, setelah ini kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Tadi mutuskan jelas, kumaha bukan hukuman. Akibat yang akan terjadi karena mutuskan jelas itu. Mungkin jawabannya dipulungan Bu itu atau diganti Bu itunya. Nah, kalau restitusi itu bagaimana anak berpikir dia tidak melakukan kesalahan itu lagi dengan bimbingan guru. Seperti itu teman-teman untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya ini murid anak tersakiti, kemudian konsekuensi juga anak dibuat tidak nyaman, kemudian kalau yang restitusi anaknya mendapat penguatan. Semakin anak melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahan dan dia menguatkan dirinya gitu, bahwa saya tahu itu salah sehingga saya tidak boleh melakukan itu lagi, saya harus memperbaiki diri. Jadi anak semakin lama semakin kuat gitu. Kemudian berikutnya ini yang hukuman, misalnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang terjadi selama ini pada kita adalah anak disiplin karena takut. Siun ningali papa, siun ningali si empat, siun ningali ajuan misalkan seperti itu. Anak melakukan disiplin, dia langsung bajunya dikacaukan ketika ningali rentang-rentang ayo disiplin rumah gitu. Atau langsung nyipir kumpat ningali disiplin gitu seperti itu. Karena takut, bukan karena kesadaran diri. Kalau karena kesadaran diri mah ayah Bu Siti atau ente ayah Bu Resna atau ente baju itu akan tetap masuk ke dalam. Siapa kesalahan siapa begitu kan pusat gitu ya untuk memasukkan atau mengeluarkan baju. Nah sih kenapa sih anak perempuan nggak mengeluarkan baju? Coba laki ngumpul, saya belum pernah lihat anak perempuan bajunya dikeluarkan. Ada malu gitu. Oh malu mungkin ya. Oke, untuk perempuan ya. Kalau yang konsekuensi memerlukan monitoring, jadi
guru harus terus-menerus memonitor anak tersebut, kemudian anak belajar untuk bertanggung jawab. Kalau yang restitusi, jadi anak semakin belajar untuk bertanggung jawab. Nah ini dia. Ada yang diusahakan oleh guru kalau hukumannya. Awas ya kalau kamu sekarang lagi. Awas ya kamu. Seperti itu. Kemudian kalau yang hukuman, kalau yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian kalau yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu sejenis ucapan yang diucapkan oleh guru ketika berada pada posisi menghukum, berada pada posisi untuk melakukan konsekuensi atau restitusi. Berikut ini, murid akan membenci peraturan jadi guru. Peraturan teh tinggal di tata tertib teh tidak suka. Itu kalau yang hukuman. Kemudian kalau yang konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kemudian kalau yang restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menurut teori ini bahwa restitusi yang paling baik. Walaupun saya lihat berat untuk melaksanakannya, sangat berat untuk melakukannya, perlu dukungan dari orang tua juga tentunya, tidak hanya kita. Kemudian ini yang saya sampaikan lagi, kalau hukuman, anak itu mengidentitaskan dirinya sebagai buruk. Kalau hukuman, akibat ke anak itu, bapak saya itu buruk, ya. Saya itu tidak baik, itu yang akan cap yang ada pada diri anak. Kemudian adik kita saya dikat, tidak biasa masuk lagi, dan 30. Terus 30 menit lagi. Kemudian kalau yang konsekuensi, konsep dirinya adalah baik gitu. Kemudian kalau yang restitusinya bahwa saya itu kuat, saya itu dirinya adalah baik gitu. Kemudian kalau yang restitusinya bahwa saya itu kuat, saya itu bisa melakukan sesuatu, saya itu bisa lebih baik daripada itu. Itu yang terjadi bila yang dipakai adalah restitusi. Ini hukuman. Kalau hukuman dibuat oleh guru, kemudian kalau konsekuensi dibuat oleh siswa dan guru, sama dengan restitusi juga. Kemudian berikutnya, nih simpulannya bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman, anak datang terlambat si bijar kah salapan B nu di kampus ini saat udah eta nijarnya boleh nanya nijar mah karena orang dia dah eta nijar sehingga nanti setiap hari kasihan anak-anak. Kalau hukuman nijar tiba-tiba dia misalkan disuruh bebersih nyambutan nyambutan cukup misalkan di depan, nah itu hukuman. Kalau konsekuensi, konsekuensi nijar, kalau besok nijar terlambat lagi, besok misalkan nijar harus pulangnya lebih lambat. Nah itu konsekuensi. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik jika budak kita melanggar deui. Gitu. Kalau restitusi, untuk ngobrol panjang mungkin nijarnya, maunya apa sih nijar tuh, pingin kayak gimana misalnya seperti itu. Itu untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini dia. Mari kita isi ini. Silahkan dipelajari dulu. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, alhamdulillah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoretkan. Konsekuensi. Alhamdulillah. Berikutnya masih ada. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di
tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, alhamdulillah. Masih ada nih? Oh, masih ada nih. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ayo. Konsekuensi ya. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Oke. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena mematahkan pensil. Hukuman. Jadi kalau dilihat dari sini, hukuman itu cenderung tidak nyambung dengan kesalahan ya, gitu ya. Cenderung tidak nyambung dengan kesalahan. Oke, gini yang terjadi di sekolah kita. Saya dan Bu Siti misalkan. Nih anak pakai sepatu hideung. Sepatu hideung sih, bodas. Ayo oke bodas. Sekali diperingatkan, oke. 2 kali ketika diperingatkan, nanti kalau pakai sepatu itu lagi diambil ya sepatunya. Hari berikutnya dipakai itu sepatunya itu teh. Kemudian diambil, pagi diambil, siang dikembalikan. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah oke, hari berikutnya udah dikembalikan lah hari itu teh. Hari berikutnya udah dibilangin sih oke, hari ini sepatunya dikembalikan. Tetapi besok kalau dipakai lagi, sepatunya ditahan ya di sekolah selama 1 minggu gitu. Isu karena teh dipakai lagi ke sepatu teh. Kemudian kurang diambil sepatu teh, disimpan di sekolah seminggu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kalau dia melakukan pelanggaran lagi. Nah, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Tingkat berikutnya mungkin restitusi. Kalau restitusi mungkin harus ngajak ngobrol banyak kayak gitu ya. Sama konseling ngalila gitu ya, yang kayak gitu. Hayangnya mau sih gitu ya. Oke. Ini dia. Ini katanya menurut Alfie Cohen. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfie Cohen ini masih penghargaan ketika kita memberikan penghargaan kepada 5 orang di dalam kelas, berarti kita sedang menghukum 27 orang. Makanya saya sangat sepakat dengan Pak Afif kemarin. Kita pertama kali kayaknya ya, pertama kali bahwa semester kemarin kita tidak dari pihak kurikulumnya sendiri tidak mengeluarkan ranking. Kalau ibu bapak mau ranking sendiri silahkan mungkin ya. Kalau saya mau dengan ranking dari sih males gitu. Walaupun ada orang tua yang tetap bertanya, ibu pun anak punten ranking sabaraha. Ini akhirnya ada yang masih bertanya ketika sudah diumumkan di grup, aduh apa punten ibu bapak semester ayeuna sengaja tidak membuat ranking. Kenapa? Karena semua anak ada di juara. Kita sudah menyampaikan seperti itu. Tapi kadang-kadang masih ada aja yang bertanya ranking sabaraha. Boro-boro ibu mamah mah gitu, saya wali kelas itu apal gitu, dan yang apal gitu. Ya, yang apal udah semua anak sama kayak gitu. Mereka semua punya potensi, mereka semua juara. Kalau misalkan di kelas saya mah Lingga, Satria juaranya Poli, kemudian kalau si Felisa misalkan juaranya Nari, seperti itu. Jadi mereka adalah juara pada bidangnya masing-masing. Berikutnya ini saya lewat aja. Ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu restitusi. Jadi restitusi ini merupakan proses untuk membimbing anak agar anak belajar dari kesalahannya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Saya ingin nanya si Empat deh, Pak, waktu itu yang waktu menangani anak-anaknya Bucur gitu ya, itu bagaimana tuh? Mulainya seperti apa? Kemudian waktu Empat ngobrol-ngobrol dengan anak-anak itu seperti apa? Dan sekarang bagaimana dengan anak-anak itu? Karena mungkin rekam di NDB itu mungkin bukan hanya kepada satu guru gitu, seperti itu, kepada banyak guru mungkin perilakunya seperti itu. Nah, enggak Pak? Ya, jadi yang pertama ya, jadi yang pertama dilakukan oleh saya itu dipanggil dulu pertama untuk menghadapi saya sendiri. Tapi pada waktu itu yang hadir yang tadinya 5 orang itu hanya 2 orang. Kemudian yang kedua dipanggil lagi tidak datang yang 3 orang. Dengan demikian saya minta bantuan kepada DP supaya dengan bantuan DP itu yang pertama itu bukan gurunya tetapi di ruangannya. Sehingga di ruangannya ditunggu, saya menunggu 1 kali 2 kali tidak datang. Saya kembali lagi ke kantor, kemudian saya ngobrol sama ibu wali kelas, ibu wali kelas memberikan tahu saya akan dia itu disuruh datang ke saya. 1, karena tidak menuruti waktu yang pertama dia datang itu, kemudian saya disuruh saya minta kamu datang itu sama wali kelasnya. Dengan demikian kemudian saya minta bantuan sama Ibu Sunaya, kemudian datang sama Ibu Sunaya, silahkan. Waktu itu di kantor dia itu kemudian datang semua dengan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kemudian saya tanya, bukan hanya ke saya, kemudian guru yang lain juga, itu kayak Ibu Rosi kalau nggak salah ya, sama, tindakan itu sama. Dan kemudian setelah panggilan itu, saya akan pertamanya sudah tidak akan bisa masuk selama 1 minggu, 1 kali pertemuan. Tapi setelah itu hukuman itu, kemudian saya masuk lagi. Setelah ada pembicaraan saya dengan anak, dengan Ibu Sunaya waktu di kantor, itu ada perubahan. Anak itu ada perubahan. Kemudian tadinya saya bukan cuek, diantep, kalau disebutkan diantep, diantep. Setelah itu kelihatannya waktu pertama itu seolah-olah nalunjak. Setelah ada tindakan begitu, anak itu selalu waktu saya masuk selalu bertanya, selalu nanya lah gitu ya. Jadi baik gitu kelihatannya. Itulah perubahannya ya. Jadi saya tangani yang pertama dipanggil, dia datang, kedua, kemudian yang ketiganya minta bantuan, yaitu hanya untuk nyingsiran unggul di ruang BP, kemudian yang menangis masih saya. Kemudian dengan itu saya minta bantuan wali kelas. Kalau wali kelas dengan wali kelas itu tidak datang juga, saya akan alasannya atau tindakan saya itu akan minta kepada orang tuanya masing-masing. Gitu. Tapi sekarang dia perubahannya bagus gitu ya. Perubahannya ada sekali. Itu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Pak atas sharingnya. Mudah-mudahan mereka menjadi semakin membaik ya Bu Cen ya. Kesininya kelihatan memang ada perubahan dari anak-anak itu. Yang mungkin juga sih karena mereka kan 1 tahun full ya di rumah gitu. Jadi ketika masuk ke sekolah teh siga kuda kan keluar tina domba keluar ke gedung-gedung, wah segala dilakukan. Domba keluar di kuda. Oh kuda pasti gedongan, oke kayak kuda. Jadi soalnya dilakukan gitu ya, kayak tinggalis gitu. Tapi mungkin setelah kita bimbing semuanya saling mengingatkan, mudah-mudahan mereka menjadi semakin baik kesininya gitu ya.
karunya orang tuana kalau masih terus seperti itu juga ya sayang juga buat diri mereka sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Pak atas sharingnya. Kemudian ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam restitusi, bahwa berarti yang sudah kita lakukan itu sebenarnya teorinya mungkin ini baru beberapa kali mendengar, tapi ternyata kita sudah lama melakukan hal itu gitu. Sadar ataupun tidak, kita berada di posisi pada menghukum, oke, iya. Kita berada pada posisi sebagai yang memberikan konsekuensi, iya, tetapi kita pun ternyata sudah lebih banyak lagi melakukan yang namanya restitusi gitu ya. Itu yang tadi yang contohnya yang disampaikan oleh Pak Tatang. Oke, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi dalam rangka memperbaiki hubungan, baik hubungan siswa dengan kita ataupun siswa dengan siswa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi maunya seperti apa? Ayo kita cari titik tengahnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kadang-kadang anak dia nggak bisa baca dirinya sendiri gitu. Ngaji diri dan mulai kasih boros, orang itu lama gitu mulainya. Akhirnya nggak bisa ngaji diri, rada mengendalikan diri dan lagi orang susah untuk membaca diri sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang didasari oleh tindakan. Jadi tindakannya itu di dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Nanti saya jelaskan kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Malu, dijatuhkan harga dirinya, rambutnya gondrong, dipotong kubur, tapi keteronggolan. Nah itu yang bisa salah satunya menjatuhkan harga diri. Bu Siti, saya juga suka motong, tapi motongnya hati-hati. Saya sudah bertanya ke Pak Ustaz. Saya udah janji aku namanya Pak Ustaz, saya kan yang diajar jadi tukang cukur rambut, tapi akhirnya libur udah mau selesai acantah kayak gitu gitu. Kira aja deh yang tukang cukur rambut, aduh bener-bener diajar dalam menang sertifikat lah gitu ya. Ingin dapat sertifikat dulu supaya saya pede bukan motong rambut budak gitu. Legal, jadi mau dituntut ke bolong lah gitu ya. Oke, ini mengembalikan siswa kepada rekan-rekannya dengan penuh harga diri, bukan kita yang menjatuhkan mereka. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati untuk dilaksanakan oleh siswa dalam sebuah kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas diterjemahkan menjadi peraturan kelas. Dengan keyakinan kelas ini anak lebih memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Ini gambar dari keyakinan kelas bahwa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, ya, kebiasaan dan segala macam, kemudian lingkungan kita juga dalam lingkungan yang mendukung perilaku positif tersebut. Kemudian di dalam kelas ada nilai-nilai keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinan kelas itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih? Tadi salah satunya yang profil pelajar Pancasila, yang bergotong royong, yang mandiri, yang kreatif gitu, keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini dieksekusi atau di breakdown menjadi peraturan kelas. Misalnya setiap siswa harus melaksanakan piket kelas, maka keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Jadi keyakinan kelas lebih kepada nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya nih, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelasnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah, nilai keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Atau ini, gunakan masker, maka nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi peraturan-peraturan kelas yang sekarang ada di kita itu bisa merupakan pengembangan dari nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia. Ini materi yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Adik ini bisa dikat udah? Sudah. Oke, ya, siap. Kebutuhan dasar manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan fisik, makan, minum, sandang, pangan, yang seperti itu, kebutuhan primer. Dan 4
yang lainnya lebih kepada kebutuhan psikologis. Yang pertama yaitu penguasaan, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga, sudah keempat, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Di dalam teori ini, ketika anak melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan sekolah, berarti ada kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar ini yang sedang tidak terpenuhi. Jadi kalau seorang anak melakukan pelanggaran, berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang sedang tidak terpenuhi dan dia sedang berusaha untuk memenuhinya. Kunaon atuh Cio teh sok nyekek. Kerok gitu Pak. Seperti gitu. Mungkin ada kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar ini yang belum dia dapatkan. Salah satunya mungkin kebutuhan kasih sayang dan lagi ditinggalin misalnya. Oh gitu, pantas. Akhirnya kita akan sampai pada titik itu. Oh basicnya gitu, pantas gitu, kayak gitu. Itu 5 kebutuhan dasar yang kalau kita sedang melakukan pelanggaran berarti ada kebutuhan yang sedang tidak terpenuhi. Nah sih maling, jangkret, rampok, sudah lupa. Mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup, dia sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa sih pada saat jam pelajaran kalah main bola, kalah jigikan kabok kalah jam pelajaran olahraga oke? Mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangannya kayak gitu. Yang secara seimbang belum terpenuhi, atau mungkin juga overdosis bisa jadi. Nah, hayu setiap isuk nepikeun kaburan teh pak bola ngumpul, misalkan ada yang seperti itu juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dia 5 posisi kontrol guru, bahwa di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik, kita berada pada 5 posisi ini, dan saya yakin kita tidak hanya berada di satu posisi, kita berputar dari posisi satu ke posisi lainnya, kadang-kadang di dia, kadang-kadang di dia. Oke, apa saja kelima hal tersebut? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu mah anu budak ngepikeun ka ceurik, urang teh nyalekan. Henteu teh nyalekan ke popolotot teu ceurik henteu. Eta budak ngepikeun ka seurik sisi meukeun gitu tah. Budak ngepikeun itu mungkin ini yang sedang kita jalankan gitu ya. Kemudian teman, posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau, kemudian sebagai manajer. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, selalu berpikir sekolah dan selalu berpikir bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian biasanya lembut dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai teman, saya yakin kita sering memposisikan diri sebagai teman anak-anak, gitu ya. Ngobrol dari ayang-ayang gungkiu, dijedutkeun misalkan, sudah maneh mah gitu. Mungkin bukan karena kita tidak berlaku tidak sopan, tapi karena sudah loma, saking lomanya yang budak gitu ya. Langsung sudah gitu kayak gitu ya. Itu sebagai teman, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau, mengawasi dan mendasarkan diri pada peraturan atau konsekuensi. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita sudah punya peraturan dengan anak tersebut. Yang berikutnya, manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu berarti 4 tadi sudah menjadi manajer di dalam hal ini. Dan saya yakin kita semua pernah berada di posisi itu, tetapi tidak selalu berada di posisi itu. Kadang kita menjadi teman, kadang kita menjadi mantau seperti itu ya. Ini saya lewat aja yang ini. Mari kita isi lagi. Dari 5 posisi kontrol guru tersebut, jika yang dinyatakannya adalah seperti saya kecewa sekali dengan kamu,
Posisi kontrol gurunya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi buat pemantau, kalau kata pemantau, sebagai pemantau ya. Pemantau itu yang memberikan penghargaan, konsekuensi kalau pemantau, konsekuensi. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian, kamu selalu paling terakhir. Balik kurang tentuan sebelah gitu. Kamu selalu paling terakhir. Sebagai pembuat rasa bersalah bisa, atau penghukum juga bisa ya. Mana masuk makan dari nama, aku nilai latuin gitu ya. Ada seperti ya Allah. Ya, tapi saya yakin kita semua pernah berada di posisi masing-masing 1-5 tersebut, tetapi tidak selalu berada di satu posisi. Ya, walaupun katanya yang paling baik adalah yang manajer. Ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk membuat anak menjadi lebih baik setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi anak merasa bangkit semangatnya untuk memperbaiki diri melalui ini segitiga restitusi ini, seperti itu. Ini dari Diane Gorson katanya. Yang pertama dari segitiga restitusi ini adalah ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa sih ketiganya, kita lihat. Oke. Yang menstabilkan identitas. Kalau yang menstabilkan identitas intinya adalah anak, kita melakukan sesuatu, si anak menyadari ini loh yang saya lakukan gitu. Bu tadi saya loncat pas video kadieu gitu. Itu menstabilkan identitas. Dia sedang mengakui apa yang dilakukannya, perbuatannya. Tadi naik kamu taksi, tangga toran, naik kamu tangga toran, tapi kita setengah napa tangga toran kayak geus didinya loncat tadi itu menstabilkan identitas. Dia sedang membuat urutan kejadian yang dia lakukan terhadap kesalahan tersebut. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah posisi ketika kita bertanya, apa sih alasan kamu melakukan itu? Gitu. Kunaon atuh ari ujang make loncat dirinya kadinya. Itu pertanyaan kita ketika kita sedang memvalidasi kebutuhan. Budak kita diajak si itu, si naon disebutkeun, diajak si itu. Itu validasi dari kebutuhan. Dan yang ketiganya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan setelah anak tadi mengakui kesalahannya, kemudian dia menyampaikan alasan melakukan hal tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah, ayeuna setelah ini ujang bade kumaha? Terus gitu. Mau seperti apa kamu? Mau jadi seperti apa? Mungkin akan ada jawaban, ya Bu, saya salah, saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, saya janji, bla 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 misalkan. Itu menanyakan keyakinan. Dan untuk sampai pada titik itu, kemudian anak akan benar-benar melakukannya, tidak monitoring dari guru. Karena kadang-kadang untuk satu janji wungkul. Ketika ditanya tugas, yang mana tugas? Ya Bu, nanti besok. Dan kurang ditanya karena ada tara itu teh. Taranya cuy, bebek, lempeng, lewat atas gitu ya. Jadi dalam hal ini dan mungkin balik lagi mereka budak untuk ibu kepala teh tong sarwakeun cara pemikiran budak dan cara berpikir urang gitu, urang bagi sekolah itu budak bolong pantes sapatos gitu itu mungkin. Jadi kita harus selalu melakukan monitoring kepada anak-anak tersebut. Ibu bapak guru yang saya hormati,
berikut ini adalah contoh video dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Marilah kita simak video berikut ini. Video ini berkaitan dengan mencoba untuk memperbaiki kesalahan dari siswa ini karena rambutnya waktu itu yang melebihi aturan, panjang ya. Kemudian sudah dipotong dan ditanya kembali tentang apa yang dia inginkan atau alasan mengapa dia waktu itu berambut panjang. Dari video ini, si anak kemudian mengakui bahwa dengan berambut panjang dia merasa lebih pede gitu. Tetapi masukan-masukan dari orang sekelilingnya ternyata nggak bagus, sehingga waktu itu pendapat dari saya sendiri juga nggak bagus. Akhirnya dia menuruti untuk memotong rambutnya gitu. Ini kelas 9 ya, Fatan di kelas 9. Pada akhir kegiatan restitusi ini saya menanyakan kepada Fatan bagaimana ke depannya dengan sikap dia ini, dan pada dasarnya dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu melanggar aturan dan berusaha akan memperbaiki diri sehingga tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Ini video yang pertama. Kemudian ada video yang kedua. Video yang kedua ini berkaitan dengan seorang peserta didik yang pada saat diajak wawancara ini sepatunya memang menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Sepatunya sih sudah hitam, tetapi kan kalau di sekolah kita hitamnya bukan hitam seperti ini saja. Dia menyadari bahwa memang dia melanggar aturan, kemudian dengan perbincangan ini dia akan berusaha untuk tidak melanggar lagi. Kemudian saya pancing, dia tanya dia dengan bagaimana dengan sepatu ini, jadi tidak dipakai nantinya. Dan dia menjawab bahwa sepatu itu akan dia pakai pada saat jam olahraga saja atau pada event-event tertentu yang di SMP Negeri 1 Cimalaka ini memang kadang-kadang diperbolehkan untuk memakai sepatu yang di luar sepatu yang biasa dipakai di sekolah. Kedepannya ini Neng Rizka namanya, Neng Rizka akan berusaha menjadi lebih baik dan cita-cita dia adalah ingin menjadi orang yang selalu membanggakan orang tuanya. Semoga cita-cita si Neng ini tercapai dan dia menjadi lebih baik lagi. Demikianlah Ibu Bapak praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Semoga menjadi salah satu referensi bagi Ibu Bapak di dalam melaksanakan nanti suatu saat ke depan praktik segitiga restitusi di sekolah ini. Barangkali sampai di situ ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, siap. Terima kasih. Mangga silakan Bu Siti sambil saya menyiapkan. Ada di sini.
Ya, saya masih penasaran tentang yang bukan penasaran ya. Mungkin ini ada jadi dua sisi juga yang ketika rapot tidak direview. Ada baiknya memang kita jadi tidak membandingkan anak-anak, tapi bagi saya sendiri khususnya BK, karena nantinya kan ada peminatan, bakat minat sama pembimbingan anak yang ingin melanjutkan kemana, karena anak kan pasti punya keinginan. Kebanyakan kan ingin ke sekolah sekian-sekian, dan maksudnya ke sekolah yang favorit sama yang enggak gitu ya. Dulu ada favorit apa enggak, kalau sekarang sama, tapi tetap aja ternyata ketika sistem PPDB modal awal siswa itu adalah nilai. Nah, ketika siswa tidak mengetahui misalkan posisi dia tuh sebenarnya tuh ada di rank yang seperti apakah dia tuh di atas, apa kelas atas, kelas bawah, atau yang tengah-tengah. Terus nanti ketika ingin lanjut ke sekolah ini apakah membuktikan atau tidak. Bagi saya pribadi yang nantinya membimbing anak itu sangat membutuhkan data itu sebenarnya. Tapi ketika ya udah ibu bapak tidak perlu direngkikan, tapi menurut saya direngkikan saja, tapi hanya untuk penyampaiannya, tidak perlu disampaikan anak itu kamu ada di posisi kesekian. Di atas kamu itu di kelas aja tuh masih ada loh 5 orang yang lebih tinggi dari kamu, tapi tidak perlu disebutkan siapa-siapa karena nanti anaknya pasti melanjutkan. Nah, tadi kaitannya dengan restitusi apa ya? Yang kita menawarkan, kamu ingin apa? Aku ingin masuk sekolah favorit tersebut. Oke, kamu punya modal apa? Aku udah berusaha keras, aku belajar, tapi kan oke, kamu boleh lihat hasil belajar kamu. Aku urutan keberapa misalkan kata anak. Posisi aku ada di mana? Mungkin nggak aku untuk melanjutkan. Menurut saya tuh diurutkan tuh, terus tadi ada misalkan pendengar, kalau saya sih pribadi tidak mau tahu gitu ya, kata Betia. Menurut saya sih kita sebagai guru, karena tadi ada fungsi sebagai pemantau juga, harus tahu minimal. Tapi bukan untuk membandingkan, kita harus tahu posisi anak itu di mana, karena pada posisi pembelajaran di kelas pun, ketika membagi kelompok agar setiap kelompok bisa seimbang, kita tuh harus tahu anak-anak mana yang berpotensi. Ini anak tuh yang misalkan kita bagi 10 kelompok, ini anak 10 orang yang ada di kelas atas, jadi dia bisa lah setidaknya membimbing teman-teman lain yang secara kemampuan mungkin lebih kurang dari dia untuk mengimbangi. Kalau misalkan gurunya sendiri tuh tahu posisi anak ada di mana, nanti maksudnya jadi kalau menurut saya kemarin bagus, memang setiap anak memang benar, setiap anak punya potensi walaupun dia rendah di nilai akademik, kemungkinan kan di nilai luar itu di nilai lain misalkan olahraga dan sebagainya dia lebih tinggi. Tapi kita harus juga menyadarkan ke anak itu bahwa dia juga harus tahu konsekuensi dari yang dia lakukan saat ini. Dia boleh berprestasi di poli dan lain sebagainya, nilai kamu boleh kecil, tapi kamu juga harus tahu kalau nanti untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah, apalagi kamu milihnya sekolah favorit dengan jurusan banyak peminat, tidak cukup hanya dengan kamu bagus di satu bidang misalkan, tapi di bidang lain. Nah, maksudnya tuh tadi masih agak ininya tuh nilai rapor tuh bagus memang tidak disampaikan untuk ranking agar tidak membandingkan orang tuanya. Tapi beberapa orang tua memang secara pribadi ada yang sudah bertanya dan konsul, ibu mungkin nggak kalau nanti anak saya mau lanjut misalkan ke SMA 1 Sumedang yang secara zonasi kan nggak nyampe ya anak itu, berarti pilihan salah satunya itu pakai nilai rapor. Nah, dan untuk tahu posisi anak di mana agar misalkan mencegah kekecewaan ke orang tua ketika sudah disampaikan kondisinya, ibu anak ibu posisi ini bisa saja diikutkan nilai rapor, tapi kalau misalkan pada nantinya tidak terterima, ibu sudah harus tahu dan harus punya alternatif lain gitu maksudnya. Jadi ketika tadi nilai rapor itu kalau saya pribadi yang memegang satu angkatan misalkan, ya udah nih saya kasih nilai rapotnya wali kelas, besok aja di situ urutkan sendiri. Nah kalau kayak gitu kan maksudnya bukan jadi capek 2 kali ya. Kenapa kalau diurutkan ya udah diurutkan saja, tapi tidak untuk disampaikan secara pribadi kamu pintar loh, kamu kurang atau enggak, tapi gunanya untuk nanti kita memantau peserta didik, membimbing, apalagi kalau dia punya keinginan di masa depannya mau jadi seperti apa itu, agar bisa dibimbing tapi tidak kecewa dengan ekspektasi dia sendiri. Jadi dari sekarang sudah pelan-pelan tuh dikasih tahu kalau kamu di sini dan lain sebagainya. Terus konsekuensinya kalau kamu sekarang posisi kamu ada di sini, tapi kalau kamu mau ke sekolah favorit berarti harus ada perbaikan dong dari diri kamu, coba bisa atau enggak. Jadi dia mempas dirinya sendiri untuk jadi lebih baik dari versi dia sebelumnya, bukan untuk dia lebih baik dari anak-anak tentang rapor ya. Itu kan tadinya di positif kalau menurut saya. Jadi
anak tersebut harus sesuai dengan kemampuannya agar apa yang dia inginkan itu memang bisa tercapai, tapi dia dengan tidak membandingkan diri ke orang lain tapi lebih baik dari versi dia yang kita aja harapannya. Jadi kalau harapan dari saya kembali bagi guru BK kalau bisa wali kelas tuh ya ada nurut ke nama itu cuma hanya bukan dari nilai terbesar sampai terkecil, tapi tidak untuk diekspos, tapi kalau bisa nilai dan lain sebagainya itu adalah ya, ada yang sesuai urutan agar nanti ketika anak-anak ada konsul tentang peminatan teh, oh iya kamu ini mungkin atau tidak dan lain sebagainya, jadi berkesinambungan dengan gitu. Adiknya masih ngerekam kan ya? Oke, masih ngerekam, oke. Ya, lanjutkan rekamannya. Gini, terima kasih sekali Bu Siti atas sharingnya. Pada dasarnya, cek. Pada dasarnya, kalau memang nilai itu dibutuhkan, silahkan untuk melakukan rankingan. Mungkin tapi untuk di kita harus membuat kesepakatan nanti ini menjadi masukan buat Pak Ustadz nanti kan ke bidang kurikulum bahwa di Luhur mah ada masukan ini tentang nilai tersebut. Jadi mungkin memang kayaknya wali kelas yang harus untuk melakukan pengurutan tersebut. Ya, tentang udah dikasih kan dari bidang kurikulumnya udah dikasih tuh tinggal ngasih buku gitu. Cuman kalau yang tadi berkaitan dengan diri saya tidak mau tahu gini. Karena walaupun tanpa perankingan itu saya sudah tahu di kelas urutan, walaupun mungkin bukan urutan 1, 2, 3 nya, tetapi nya 10 besarnya olah EPA gitu, kayaknya gitu. Jadi selaku guru IPA tentu tahu kesalahan IPA pang bagusnya gitu. Teman-teman ini juga menjadi ketika dibagi rapor kan biasa semester kamari kan ada ranking kan udah kayak kelas salah teh si Jalur di situ bapak nanti nanya tuh mah ada ya ranking dari nama mau ayah ranking jadi udah foto panjang udah bapak tutup minta ranking gitu ya bapak nanti kan aduh ini tuh lagi kampanye anti ranking kamu kan kalau nanya ke ranking gitu jadi bercerita panjang gitu. Kalau sekarang tanpa ranking berarti anak nanti tidak termotivasi dong untuk berkompetisi, tidak akan ada kompetisi gitu. Waktu itu dijawab gitu, sekarang mah bukan zamannya kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Pasti gitu punya. Jadi panjang ngobrol sekarang itu kayak gitu ya. Tapi tetap pada kesimpulannya bahwa butuh ranking kata gitu. Kemudian yang tadi untuk dari bisnis mungkin ingin masukkan ke bidang kurikulum bahwa tidak untuk diekspor, hanya untuk kita gitu, hanya untuk kita saja. Kemudian betul sekali bahwa nanti untuk mereka masuk ke sekolah lanjutan selanjutnya memang pasti ditanyakan tes itu dia berada di rank mana gitu, dan itu harus tahu. Tapi mungkin tidak untuk berarti tidak akhir-akhir mana mungkin disampaikan, sebenarnya pas di rumahnya kamu teh ada di pos ini, kamu ada di pos tengah, kamu ada di pos berakhir-akhir mana pasti udah di atas segalanya. Sistemnya belum semuanya mendukung ke arah ini gitu ya. Sudah ada perubahan di hulu sebelah sini, tetapi di hilirnya masih menggunakan yang lama gitu. Akhirnya sekarang tuh universitas juga tetap yang pas eligible gitu ya. Dan anak tuh jadi harus tahu, bukan harus tahu ya memang mau tidak mau memang anak tuh oh ternyata memang hasil kerja kerasnya saat itu. Maksudnya ketika dia 40% terbaik, berarti hasil kerja kerasnya dia selama ini ketika masuk sesuai eligible, oh dia punya penghargaan yang bisa masuk universitas. Iya, betul. Apa lulusan agamanya dan tahu. Iya, betul sekali tadi juga yang disampaikan. Punish sama reward apa punishment kan sebenarnya ada rewardnya apa ya, kamu udah belajar kelas selama ini berarti bisa ikut seleksi yang tepat. Punishmentnya ya untuk yang belajarnya kurang ya wayana kamu, tapi kan bukan berarti tidak sama, semuanya bisa masuk universitas yang sama tapi jalurnya berbeda-beda aja, itu maksudnya. Jadi tidak untuk diekspos untuk dia membandingkan diri dengan yang lain, tapi agar peserta didik tahu posisi dia ada di mana, jadi bisa menyesuaikan antara kemauan dan kemampuan gitu aja ke depannya. Terus juga gini, bagaimana membandingkan perkembangan peserta didik saat ini dengan kemarin? Membandingkannya adalah dengan membandingkan nilai rapot sekarang dengan nilai rapot yang kemarin gitu. Apakah dia menjadi lebih baik atau tidak? Itu cara melihat apakah anak saya berkembang atau tidak. Melihat perkembangannya bukan dengan membandingkannya dengan teman-teman yang lain, tetapi lihat anak itu bersaing dengan dirinya hari ini dengan dirinya 6 bulan yang lalu. Itu bisa dilihat apakah naik nilainya atau stagnan atau turun gitu ya. Itu bisa menjadi perbandingan juga. Barangkali itu Bu Siti ya untuk seri lebih Siti. Terima kasih sekali Bapak Ibu Bapak.
terima kasih sekali, ini sudah sampai di penghujung kegiatan kita, sudah 1 jam lebih, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya simpulkan saja bahwa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah harus didukung oleh semua ekosistem di sekolah tersebut, guru, tenaga pendidikan, orang tua, termasuk pastinya adalah para siswanya. Dan terlepas dari semua itu, marilah ibu bapak, setelah kita berjuang di siang harinya membimbing anak-anak untuk menjadi lebih baik, sempatkan 1 atau 2 kali di dalam sujud kita untuk mendoakan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya cerdas tetapi iman dan takwa itu yang lebih penting. Yang terpenting dari semua itu adalah menjadikan mereka manusia yang berbudi pekerti luhur, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu bisa kita lakukan salah satunya dengan mendoakan mereka di dalam sujud-sujud kita, di dalam doa-doa kita setelah kita beribadah. Barangkali itu ibu bapak yang bisa saya sampaikan, beribu-ribu permohonan maaf yang saya sampaikan kepada rekan-rekan jika di dalam penyampaian saya ada yang tentunya kurang tepat. Terima kasih sekali atas waktu ibu bapak meluangkan berada di sini. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.